Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali tadi terganggu dan terputus ya. Semoga ini tidak ada gangguan lagi karena ini sinyalnya lagi jelek sekali. Dan insya Allah jaringan wifi dan kuotanya mungkin ya nggak cukup atau gimana, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kita lanjut saja ya. Tadi hadisnya sudah kita bahas tentang tersihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik, namanya Lubaid bin A'sam. Di suatu riwayat dikatakan beliau disihir selama 40 hari. Ada yang mengatakan disihir selama 6 bulan efek sihirnya. Jadi ada hikmah besar di sini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disihir, tidak langsung dihilangkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama sekali tidak merendahkan derajat beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Karena Nabi Musa alaihi salam pun pernah terkena efek sihir dari pengaruh-pengaruh sihir takhilnya para penyihir Fir'aun saat itu. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Jadi diperlihatkan seakan-akan di pandangan Nabi Musa itu tongkat-tongkat dan tali-tali penyihir Fir'aun seakan-akan bergerak. Sampai Nabi Musa itu takut. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Lalu kemudian muncul rasa takut di hati Nabi Musa alaihi salam. Kami tenangkan dia, qulna la takhaf, jangan kamu takut wahai Musa, karena engkau itu lebih utama daripada para penyihir Fir'aun. Dan efek sihir yang dialami Nabi Musa itu sama sekali tidak merendahkan derajat beliau sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai kalimullah juga. Begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut yang tadi ya, bahwasanya ketika Muawwidzatain ini turun ya, Muawwidzatain Al-Falaq dan An-Nas itu dua surat ini berjumlah 12 ayat. Ketika dibaca satu ayat, lepas itu satu ikatan. Dibaca ayat yang kedua, lepas, sampai yang terakhir lepas semua ikatan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ikatan itu semua lepas, beliau langsung segar bugar, seakan-akan telah lepas dari ikatan yang melilit beliau. Wa qala laysa bihi ba'sun. Jadi dikatakan juga saat itu langsung beliau tidak merasakan sakit apa-apa lagi. Wa ja'ala Jibril yarqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril alaihissalam juga meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Jibril mendoakan Nabi, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dik min syarri hasidin wa ainin wallahu yashfik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu wahai Muhammad dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari keburukan orang-orang yang dengki kepadamu dan dari segala pandangan mata jahat. Semoga Allah menyembuhkanmu. Itu ruqyahnya Jibril. Mimma sabaq nukhallisu ila jumlati umurin hiya. Dari yang telah disebutkan itu kita bisa mengambil kesimpulan dari hikmah tersihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Annallaha azza wa jalla dalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naw'i sihri wa makanihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam jenis sihir apa yang menimpa beliau dan di mana tempatnya. Tentang jenis-jenis sihir dan tempat-tempatnya insyaallah akan kita bahas. Yang kedua, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama bihalli hadas sihr. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghancurkan atau melepaskan media-media sihir yang membelenggu. Kalau jenis ini beliau harus menyuruh Ali, Zubair dan Ammar bin Yasir untuk datang ke sumur Du'arwan. Maka ada beberapa poin-poin dari jenis-jenis sihir itu sendiri. Kalau misal madfun, jenisnya seperti yang dialami oleh Nabi,
utuslah orang-orang untuk mencarinya, atau kita bisa cari sendiri dengan cara istilham. Istilham yang dimaksud atau istifta ya, seperti yang Nabi SAW lakukan ini, tidak berlangsung singkat ya, nggak bisa ketika kita ruqyah saat itu juga langsung muncul bayangan. Itu lebih banyak potensi untuk ditipu oleh setan. Maka lebih baik tunggu, sabar. Karena Nabi SAW ketika beristifta atau istilham, minta ilham, minta petunjuk dari Allah, itu selama 40 hari. Dan di riwayat lain dikatakan 6 bulan. 6 bulan itu Nabi SAW. Apalagi kita. Maka jangan buru-buru. Kalau kita buru-buru malah Allah tunda kesembuhannya. Yang ketiga, anna Jibril alaihi salam raqal habiba Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jibril alaihissalam meruqyah Nabi. Setelah ikatan sihir dilepas, ruqyah orangnya. Atau bisa diruqyah dulu baru sihirnya dilepas atau dihancurkan. Ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama untuk mencapainya, supaya Allah menunjukkan kepada kita di mana sihirnya, atau apa jenis sihirnya, atau apa jenis penyakitnya. Kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan banyak berdoa, bertawakal secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikhtiar dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Ini cara pertama supaya Allah memberikan kita petunjuk. Kalau belum diberi petunjuk, terus jangan pernah berputus asa. Kalau sampai putus asa, ya jangan harap ditunjukkan. Jadi terus semangat. Dan ingat, kita hanya manusia biasa. Kalau Nabi SAW manusia suci, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, penghulu dari seluruh Nabi dan Rasul, disihir selama 40 hari atau 6 bulan. Ada yang dikatakan 6 bulan, 40 hari, tapi yang paling sahih 40 hari ya, sebulan lebih. Maka kita harus terus terpacu, harus sabar, ngikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak bisa sekali doa pengennya langsung diijabah, seminggu baru berdoa pengennya langsung diijabah, bahkan sebulan berdoa pengennya diijabah. Tunggu, Allah sudah tetapkan kapan waktu kesembuhan bagi Anda. Jadi terus menerus merengek kepada Allah supaya Allah berikan jawaban. Yang kedua, kita juga kalau sudah Allah beri jawaban, atau mungkin Anda datang ke peruqyah yang mengetahui tentang seluk-beluk sihir dan Allah ilhamkan kepada orang tersebut jawabannya, lakukan pembersihan unsur-unsur sihir, baik unsur sihir yang di luar maupun yang ada di dalam tubuh. Cara-caranya nanti di DVD saya sudah disebutkan. Nah, yang ketiga, dengan diruqyah. Walaupun ikatan sihir sudah dilepas, ini kan banyak ya orang-orang yang katanya ikatan sihirnya sudah dilepas kok masih kerasukan. Nah, maka ini yang dicontohkan dari hikmahnya Nabi SAW, dari hadisnya Nabi ini, ketika dilepas ikatan sihirnya, diruqyah. Karena bisa jadi ketika ikatan sihir lepas, jin masih ada di dalam tubuh manusia. Nah, maka harus diruqyah, dan dengan ruqyah itu dan media sihir yang sudah terlepas, insya Allah jin lebih mudah untuk keluar. Begitu. Karena biasanya jin yang diutus oleh para tukang sihir, mereka pun terpaksa. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitab beliau As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Asrar. Banyak yang jin itu sebenarnya terpaksa diperintah oleh dukun, yang mana dukun ini menghadirkan raja jin yang paling kuat di bangsa mereka. Pengen keluar sebenarnya tapi tidak bisa terikat. Nah, kalau sudah terlepas, mudah mereka untuk keluar. Wa min huna yu'lamu anna ilaja sihri lahu tariqatun ukhra ghairu tariqatin ilajil mas'i lam taqtasir ala ruqyati faqat. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya cara mengobati sihir itu mempunyai cara tersendiri, beda seperti cara mengobati orang kerasukan. Berbeda. Ya. Dan tidak cukup hanya dengan ruqyah saja.
kama yadda'i ba'du ahli ilmi fi zamanina hadha, seperti yang diklaimkan oleh para ahlul ilmi di zaman kita sekarang. Nggak cukup hanya ruqyah. Kita sebisa mungkin harus cari apa unsur sihir yang menimpanya dan media sihir itu apa. Dikeluarkan, ada tahapan-tahapannya dan harus sabar. Maka enggak sangat terburu-buru ketika menciptakan suatu teknik baru hanya dengan unyel-unyel saja, diunyel-unyel, dibacakan, kemudian dikatakan jin sudah lepas. Mana buktinya? Kita enggak tahu. Sedangkan Nabi SAW saja 40 hari beliau baru Allah lepaskan perkara sihir itu. Maka penyakit gangguan jin dan sihir ini tidak semudah mengobati orang kena jerawat, tidak semudah mengobati orang yang terkena flu, virus, bakteri, jamur. Mereka memang hidup bisa masuk ke tubuh manusia, tapi tidak punya akal, mereka tidak punya perasaan, dan mereka tidak cerdik. Sedangkan jin yang dihadapi oleh kita semua, mereka cerdik, punya akal, bahkan tahu seluk-beluk tubuh manusia. Maka tidak bisa hanya diunyel-unyel, dibacakan ayat, ayo kamu pergi ke Mekah sekarang, lalu disuruh sumpah keluar gitu aja. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya. Ini Nabi SAW 40 hari beliau terus berdoa, beliau diruqyah sama Jibril alaihissalam baru keluar. Dan tidak bisa semua gangguan itu disamaratakan. Ini gangguan jin, ya udah gangguan gaib ya gangguan gaib semuanya. Enggak seperti itu. Ada yang sihir, ada yang kena gangguan jin, ada yang kena ain. Gangguan jin pun nanti ada macam-macamnya. Gangguan sihir apalagi banyak sekali macam-macamnya. Ada gangguan ain, yang mana masing-masing itu mempunyai cara-cara tersendiri, dijelaskan oleh Syekh Ahmad di sini. Walidzalika najidu anna Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, maka dari itu kita menemukan bahwasanya Ibnul Qayyim rahimahullah telah menyusun kitab yang bernama Zadul Ma'ad, dan di dalam kitab itu ada bab khusus pengobatan orang kerasukan dan bab khusus yang membahas tentang orang yang kena sihir. Jadi pengobatan antara orang kerasukan dan orang yang kena sihir itu dipisah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Tidak dijadikan satu. Tidak dijadikan satu. Maka dari mana? Misal ngaku-ngaku punya karomah, ngaku-ngaku dapat ilham dari Allah dengan berbagai teknik-teknik yang tidak tahu itu dari mana. Ya, dengan diunyel-unyel atau dengan diciumkan sesuatu atau dengan ditipuk, tepuk-tepuk langsung hilang. Tidak semudah itu. Ya. Seperti itu ya. Ini ada 20 bab ya dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang pertama tentang pengobatan gangguan jin. Nah, kalau gangguan jin murni itu mungkin, sangat mungkin dengan dibacakan ruqyah lalu kemudian jinnya langsung keluar, bisa saja. Tapi yang biasanya rada ulet, rada susah ya ini gangguan sihir ini. Kalau aja pengobatan antara sihir dan juga gangguan jin ini sama, niscaya para ulama menyatukan cara pengobatan tersebut. Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullahu taala, beliau sendiri memisahkan antara kitab khusus yang membahas pengobatan kesurupan, judulnya Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaiton. Ini khusus orang-orang yang diganggu jin murni, nggak ada unsur sihir. Lalu beliau juga mengarang kitab sendiri berjudul As-Sarimul Battar fi Tasaddi Saharatil Asrar. Ini khusus pengobatan orang-orang yang terkena sihir. Beda memang cara pengobatannya. Dari 3 poin ini yatabayyanu mayali, kita bisa ambil
kesimpulan berikut ini. Yang pertama, kama awdahallahu azza wa jalla naw'a sihri wa makanahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jenis sihir yang menimpa beliau dan di mana tempat sihir itu berada. Maka setiap orang-orang yang terkena sihir, apapun jenis sihirnya, di umatnya beliau, hendaknya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala jenis sihir apa yang menimpa kita. Wa dzalika min khilalil a'radil lati tudharu 'alal mubtala, dengan melihat ciri-ciri gejala-gejala yang dirasakan oleh korban sihir. Wa sanuwaddihuha qariban insyaallah. Nah, ini di sini ada di bab lain pembahasannya. Jadi masing-masing jenis sihir itu ada ciri-ciri khususnya. Misal sihir yang menggunakan elemen tanah, ya. Ciri-cirinya apa? Itu ada. Elemen udara, hawaiyun, itu juga ada ciri-ciri tersendiri. Ma'iyun, yakni elemen-elemen air,